Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara? Kami berdoa saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudara perhatikan apa yang disaksikan oleh pesaksi kali ini. Bagaimana ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, kawan-kawannya, ya satu kampusnya, teman-temannya, mereka rame-rame tinggalkan agama lama mereka. Mereka disiksa, mereka diusir, dan mereka mengalami penderitaan yang hebat. Karena itu ketika dia juga melakukan hal yang sama, dia meninggalkan agama lamanya. Dia ketakutan, jangan-jangan aku juga akan disiksa, dipukul, dan diusir dari rumah. Dia berdoa kepada Tuhan, dan puji Tuhan, ketika dia mengutarakan bahwa dia sekarang telah menjadi Kristen, pengikut Yesus, orang tuanya secara ajaib menyetujui tindakannya, keputusannya. Saudara, kalau bukan Tuhan yang bekerja, sekali lagi, itu tidak mungkin terjadi. Jadi saudara lihat, ini kesaksian fakta, ini kesaksian nyata, bahwa memang para murtadin mengalami penderitaan yang hebat. Mereka mengalami siksaan yang hebat, namun mereka tetap bertahan dan percaya kepada Yesus. Nah, bagaimana kisah kesaksian dari para mahasiswa-mahasiswa yang menerima Yesus ini? Mari kita ikuti bersama-sama kesaksiannya. Puji Tuhan. Kalau melihat kesaksian teman-teman itu ngeri-ngeri. Saat mereka terima Tuhan Yesus sampai keluarganya itu mengusir, sampai bahkan ada yang mau dibunuh. Saya nggak mau seperti itu Tuhan, saya nggak mau gitu. Nah, saya berdoa aja untuk orang tua saya supaya Tuhan lembutkan hatinya. Nah, pada saat Hari Raya Idul Fitri, kejadian itu masih teringat. Saya bingung Tuhan, kalau saya nggak sholat Idul Fitri, nanti mereka pasti tanya gitu, kenapa kamu nggak sholat gitu. Dan saya pulang waktu itu. Dan karena mereka belum tahu saya Kristen, jadi setiap kali saya hari Minggu itu saya pura-pura main, aku mau pergi ke tempat teman gitu. Tapi di situ saya cari gereja, saya beribadah, dan saya ketemu dengan hamba Tuhan yang kenal saya. Ternyata saya anak dari ibu ini gitu. Ternyata hamba Tuhan ini langganan makan orang tua saya. Orang tua saya itu buka warung nasi gitu. Jadi langganan tuh. Terus saya bilang, Bapak Ibu jangan bilang saya ke gereja ya. Nggak apa-apa, kenapa? Mereka nggak tahu gitu. Oh, ya sudah, kita bantu doa ya gitu. Jadi saya bersyukur sekali orang tua saya memperbolehkan saya untuk mengikut Tuhan Yesus. Mereka beranggapan Tuhannya sama kok. Tuhannya itu satu kok gitu. Cuma caranya berbeda. Tapi dalam hati saya beda Pak. Beda Bu. Saya dalam hati saya seperti itu. Nah, saat orang tua saya, keluarga saya, bapak, ibu, kakak, tahu saya sudah Kristen, dan mungkin iblis tidak suka. Akhirnya iblis menyerang keluarga besar dari bapak sama ibu. Jadi keluarga ibu itu sepertinya menjauhi keluarga saya. Menjauhi. Begitu juga dengan keluarga bapak. Itu menjauhi. Jadi efeknya di situ. Wah, ini iblis ini nggak suka ini. Bahkan sampai kakak sambung saya, bapak saya kan nikah 2 kali. Ibu yang pertama punya anak. Nah, ini kakak saya yang nomor pertama, dia adalah tentara. Itu marah sama orang tua saya. Dia marahnya seperti ini, bapak ibu ini sebagai orang tua itu seperti apa kok nggak bisa didik anaknya? Sampai anaknya pindah agama kok tidak dilarang. Nah, orang tua saya cuma bilang, ya gimana orang jalannya Dewi seperti itu, kita nggak bisa maksa gitu. Bahkan sampai pernah saya juga di sidang, kenapa kamu harus ikut ini? Aku nggak ikut-ikut orang kok, aku nggak ikut sahabatku ini kok. Aku ikut Tuhan Yesus, aku merasa nyaman di sini Mas gitu. Aku merasa damai sejahtera. Nah, dari situ jarang ngomong dia. Ya sudah, nggak apa-apa, memang resikoku seperti itu. Jadi yang penting saya mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa-apa. Dan
dari nama saya Dewi Syafitri, latar belakang saya adalah Muslim. Kenapa kok saya bisa menjadi Kristen? Pada waktu itu saya SMA, keluarga saya sebenarnya keluarga yang nasional, jadi tidak begitu fanatik sekali, tidak nasional. Bahkan ada keluarga yang beragama lain juga. Pada saat SMA itu saya pernah dikasih mimpi, tapi waktu itu saya hanya sebatas itu paling mimpi biasa gitu aja. Nah, saya dikasih mimpi itu seperti salib gitu. Nah, terus karena saya suka seni, suka menggambar, saya tanpa sadar kadang gambar salib. Nah, begitu sadar, ngapain saya harus gambar salib? Akhirnya untuk mengakalinya, saya bikin layang-layang. Kalau dilihat teman-teman, saya bikin layang-layang. Tapi waktu itu saya belum seberapa untuk terjun lebih dalam lagi belum. Nah, saya waktu itu saya sudah lulus SMA, terus saya kuliah. Itu kuliah di Jogja. Saya punya sahabat saya cowok, dia Nasrani juga. Karena dari SMP sampai kuliah itu kita sahabatan aja. Tapi saya belum ada kepikiran untuk saya nantinya akan pindah agama, tidak. Saya tujuan saya kuliah. Suatu ketika, singkat cerita, pada saat saya kuliah, saya satu kos, itu bermacam-macam agama juga, ada orang Hindu, orang Kristen juga, ada orang Islam juga. Nah, pada saat saya di kos, saya mengalami sakit, dan waktu itu saya sakit perut, dan untuk gerak saja saya tidak bisa, sakit, apalagi untuk bangun dan duduk. Nah, saya hanya menangis, terus ada teman datang, teman kos, dan kebetulan dia juga Nasrani, karena dia juga sering putar-putar lagu rohani, dan itu membuat saya kayak kok lagunya menenangkan gitu. Nah, terus dia tahu kalau saya sakit, dia datang ke kamar saya dan dia menawarkan untuk mau enggak kamu didoakan gitu. Ya mau gitu. Tapi syaratnya satu, yang penting kamu percaya. Ya saya percaya, yang penting saya sembuh gitu. Yang namanya sakit kan pengen sembuh. Nah, pada saat saya didoakan, saya tuh merasa kayak ada jamahan dari perut ini, dari perut tuh jalan sampai ke atas langsung tuh. Nah, pada saat dia memuji Tuhan, saya langsung tertidur. Nah, saya sadar-sadar bangun-bangun udah pagi. Ih, kok sudah nggak sakit lagi. Nah, di situ saya bilang sama teman saya, terima kasih kemarin didoakan, aku udah enakan, udah sembuh. Iya, yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus, dia bilang gitu aja. Tapi waktu itu saya belum ada ketertarikan juga, masih cuman, ya biasa aja gitu. Nah, waktu di kampus itu kan ada persekutuan, ada kayak, organisasinya macam-macam ya, organisasi orang Kristen, Muslim. Nah, pada saat itu ada organisasi orang Kristen ini, dia bikin acara Valentine. Nah, Valentine itu dia rohani tapi dikemas untuk umum gitu. Jadi saya tidak tahu kalau itu bakalan suatu KKR. Nah, pada saat itu saya ikut aja dan saya ngajak sahabat cowok saya ini. Ternyata sahabat cowok saya ini dia di gereja itu, makanya dia diam aja. Ya sudah, kalau mau ikut-ikut nggak apa-apa gitu. Orang untuk umum kok gitu. Nah, saya datang situ. Nah, pada saat itu saya masih ingat itu bukan di gereja tapi di Wisma Immanuel di Jogja. Jadi nggak kelihatan kalau itu gereja. Seperti rumah biasa tapi kayak aula gitu. Ya sudah, ikut aja. Pada saat saya masuk di pintu, saya kaget. Wih, kok ada salib besar? Kok saya merasa bahwa saya pernah ke sini. Saya merasa bahwa saya pernah lihat ini gitu. Nah, terus saya diingatkan, saya pernah mimpi kayaknya seperti ini. Sama persis kejadiannya, saya masuk, terus saya lihat salib besar. Nah, di situ ibadahnya itu dikemas tidak begitu fanatik, itu tidak, dia dibikin ya namanya acara pemuda seperti apa ya. Waktu itu tema Valentine mereka itu
love is never fail. Nah, itu artinya kan eh, eh, cinta tak pernah gagal. Nah, eh, pada saat ada momen yang disebut altar call, nah di situ eh, kayak ada dorongan kuat di sini tuh, kayak jantung dada saya tuh kayak berdetak kenceng, maju, maju, gitu aja. Terus kayak ada yang dorong. Padahal tidak ada yang dorong sama sekali. Nah, di situ ditantang untuk maju. Nggak tahu kenapa kok saya tiba-tiba maju. Sambil di sini tuh kayaknya deg-degan terus. Dan saya maju. Nah, pada saat saya maju, di situ ada hamba Tuhan mulai mendoakan satu persatu. Nggak tahu kenapa saya merasa kayak tubuh saya tuh seperti kesetrum, dan habis itu saya nggak sadar. Nah, kalau sahabat saya bilang, kamu nangis gitu, nangis sampai menjadi-jadi, saya nggak tahu itu. Nah, di situ saya mulai dijangkau sama teman yang mengajak saya. Nah, dari situ saya tanya-tanya lah sama sahabat saya ini, yang cowok ini, dia Kristen. eh, Kristen itu seperti apa sih gitu? Nah, Tuhannya itu seperti apa sih? Benar, saya sering mendengarkan lagu-lagu mereka dan saya melihat kehidupan mereka kadang itu membuat saya iri gitu. Irinya kenapa? Kenapa kok mereka selalu bersuka cita? Padahal keadaannya susah, tapi mereka selalu bersuka cita. Jadi seolah-olah mereka itu kayaknya nggak punya masalah, nggak punya beban gitu. Dia cuma cerita Kristen itu sebenarnya hanya lifestyle, gaya hidup saja, yaitu gaya hidupnya Tuhan Yesus, bilang kayak gitu. Dan saya dijangkau sama kakak kakak rohani saya waktu itu. Saya nggak tahu kalau mereka itu mendoakan saya dan menjangkau saya karena waktu Valentine itu kan saya maju altar call dan di situ mereka melayani saya, sering kunjung juga. Dan di situ saya mulai ada ketertarikan untuk cari sumbernya gitu. Kenapa kok saat saya masuk ke gereja ini, saat saya ikut Valentine ini, eh, ada sesuatu yang belum pernah saya dapatkan di sebelumnya. Nangis, tapi ada damai sejahtera. Kayak yang kosong terisi gitu. Nah, dari situ saya mulai bertanya-tanya. Saya mulai datangi perpustakaan, Nasrani. Saya tak cari-cari sumbernya. Terus ada sahabat saya bilang ini, kalau kau pengen jawaban, kamu baca Al-Quran, kamu baca Alkitab ini. Ya, maksudnya suruh mempelajari. Dan di situ saya mulai mencari, dia bilang jangan Al-Quran yang tidak ada artinya. Kalau perlu yang ada artinya. Nah, dari situ saya mulai pelajari lagi. Yang tadinya saya nggak pernah baca Al-Quran beserta artinya, dan ini memaksa saya untuk saya harus tahu nih, saya harus tahu kebenarannya itu seperti apa gitu. Nah, di situ saya mendapatkan bahwa ada di surat An-Nisa kalau tidak salah, yang jelas di situ menjelaskan bahwa Isa Al-Masih itu adalah nabi yang paling agung gitu. Dan di situ saya semakin penasaran lagi sampai saya sholat, sampai saya sholat tahajud juga. eh, Kalau saya mengambil jalan ini apakah salah? Karena di ajaran kami sebelumnya itu kan eh, bilang kalau kita keluar dari Muslim kita dikatakan murtad dan bakalan masuk neraka. Dan di situ ada ketakutan juga. Jadi peperangan. Diri saya itu ada peperangan antara jalan ikut Tuhan Yesus atau yang ini. Apakah jalan yang saya ambil ini benar atau tidak? Nah, di situ saya tanya terus, dan suatu ketika saya dikasih buku itu kayaknya hadis. Saya lupa hadisnya apa namanya, yang jelas artinya saya masih ingat. Artinya itu pada akhirnya semua umat manusia akan menuju ke Isa Al-Masih. Isa Al-Masih kan itu Yesus Kristus. Kalau pada akhirnya menuju ke Isa Al-Masih, kenapa enggak sekarang aja kita datang ke Isa Al-Masih? Itu masih ada pertanyaan. Dan waktu itu saya juga masih cari informasi sumber-sumbernya. Bahkan sampai saya sholat itu kan
selama ini saya sholat artinya saya jujur nggak ngerti artinya seperti apa. Setelah saya mulai ada peperangan ini saya mulai menggali, tanya arti, cari arti-artinya. Nah, dulu kan belum ada HP saya, terus belum ada yang namanya nggak kenal namanya Google atau YouTube. Jadi cari sumbernya itu kadang kita pergi ke toko buku, di Gramedia cari buku yang ada artinya. Nah, di situ waktu itu saya cari buku sholat dan beserta artinya, dan saya mendapati di mana setiap kali sholat itu selalu ada atahiyat awal dan atahiyat akhir sebelum menutup sholat. Assalamualaikum. Di situ ada arti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu artinya ya Allah rahmatkan, berilah rahmat dan pelimpahan keselamatan bagi Nabi Muhammad beserta keluarga Nabi Muhammad. Dari situ saya mulai berpikir. Jadi selama ini saya sholat itu saya berdoa untuk Nabi Muhammad beserta keluarganya agar diberi rahmat, diberi keselamatan. Lah, terus yang mendoakan saya supaya saya diselamatkan siapa? Nah, dari situ saya mulai memutuskan untuk terima Tuhan Yesus dan saya menyerahkan diri kepada kakak rohani saya. Saya bilang juga sama sahabat cowok saya ini, saya mau terima Yesus gitu. Yakin kamu terima Yesus? Iya gitu. Jangan karena nanti dikirain kamu deket aku, nah terus dikirain aku yang ngajak kamu. Enggak. Aku sudah yakin karena aku sudah tahu jawabannya gitu. Akhirnya saya dibawa ke kakak rohani saya dan saya dilayani. Waktu itu dilayani baptis Selam itu tahun 2000. Di bulan Maret, saya masih ingat tanggal 2 Maret 2000. Dan di situ saya juga dibaptis Roh Kudus. Dan waktu saya terima Yesus dan saya dibaptis, jujur orang tua saya tidak tahu. Dan ada teman saya yang satu kos itu Muslim, itu yang tadinya dekat sama saya mulai menjauh. Jadi kayak apa ya, saya sempat disolati juga. Jadi pas kita nonton TV di ruangan bersama-sama, di situ ada teman juga yang agama Hindu juga. Tiba-tiba dia sholat di depan saya. Saya kaget, oh kenapa ini kok sholat di depan? Jadi saya diam, saya menyingkir aja. Dalam hati, oh saya anak raja, jadi saya disembah gitu-gitu aja. Saya diam aja. Nah, teman saya ini akhirnya nyebar ke saya kan dari Jawa Timur, saya sekolah di Jogja. Akhirnya teman saya ini cerita ke teman saya yang ada di Jawa Timur. Nah, kebetulan saya di Jawa Timur juga ada kayak grup gitu, dan banyak teman grup itu selalu datangnya itu ngumpulnya itu di rumah saya. Jadi saya yang ketuanya. Nah, tiba-tiba pas saya pulang, tapi posisi waktu itu orang tua belum tahu kalau saya Kristen. Saya pulang, tiba-tiba salah satu teman saya datang. Saya dengar-dengar kamu pindah agama, kamu pindah Kristen. Kamu tahu dari mana? Ada aja gitu. Jadi saya berpikiran, oh mungkin orang ini gitu. Tapi kok sudah menyebar luas itu. Memang dalam hati, memang ini si iblis nggak suka. Jadi semuanya tahu ini gitu. Nah sempat dihadapkan seperti ini. Bisa nggak kamu bilang sama teman-teman, aku nggak aku nggak Kristen kok. Aku nggak terima Tuhan Yesus kok gitu. Nanti biar teman-teman kembali datang ke rumah ini. Terus saya langsung diingatkan kejadian bagaimana Tuhan Yesus juga ditolak di negerinya, di tanah kelahirannya. Saya langsung, Tuhan Yesus saja ditolak, apalagi saya. Saya datang ke kota saya, teman-teman saya kalau saya mengaku saya Kristen, mereka pasti menjauh. Nggak apa-apa. Saya bilang saja sama teman saya, nggak apa-apa. Mereka menjauh nggak apa-apa. Memang ini yang harus saya alami. Tapi saya percaya suatu saat mereka akan datang kepada saya. Saya imani itu. Nah, singkat cerita, saya fokus dengan saya pelayanan. Saya pulang balik ke Jogja lagi karena kuliah belum selesai. Saya pelayanan. Terus singkat cerita, ibu saya telepon, adik saya sakit, sepupu saya sakit. Waktu itu saya masih berapi-api karena baru terima Tuhan Yesus dan pokoknya masih berapi-api ikut pelayanan. Sepupu saya sakit waktu itu, kanker payudara itu belum begitu
viral ya, belum begitu terkenal. Kita nggak tahu kalau itu ternyata kanker. Nah, waktu itu dia ngalami nggak enak, sakit, nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa saya ada gerakan untuk doakan dia, doakan dia. Saya bingung, Tuhan, saya doanya seperti apa gitu. Nanti kalau mereka tahu gimana, doa saja gitu. Dan baca Alkitab, aduh, Alkitab nanti mereka tanya. Nah, akhirnya saya buka Alkitab yang bahasa Inggris yang saya tahu gitu. Waktu itu Alkitab yang Perjanjian Baru saja saya bawa dan saya baca di situ karena mereka nggak ngerti bahasa Inggris, jadi saya baca aja yang doa orang sakit, saya bacakan untuk adik saya dan saya doakan. Dia bilang, waktu itu saya lagu pertama kali yang saya bisa itu Amazing Grace, jadi saya nyanyikan sepupu saya ini lagu Amazing Grace. Tiba-tiba dia yang tadi yang nggak bisa tidur dan puji Tuhan dia alami kesembuhan. Waktu itu dia pulang ke orang tuanya sampai sekarang sembuh. Nah, terus singkat cerita saya sudah lulus kuliah, terpaksa saya harus pulang. Saya tidak melanjutkan kuliah lagi di Jogja dan saya tidak bekerja lagi di Jogja. Orang tua menyuruh saya pulang. Dan saya pulang waktu itu. Dan karena mereka belum tahu saya Kristen, jadi setiap kali saya hari Minggu itu saya pura-pura main, aku mau pergi ke tempat teman gitu. Tapi di situ saya cari gereja, saya beribadah, dan saya ketemu dengan hamba Tuhan yang kenal saya. Ternyata saya anak dari ibu ini gitu. Ternyata hamba Tuhan ini langganan makan orang tua saya. Orang tua saya itu buka warung nasi gitu. Jadi langganan itu. Terus saya bilang, Bapak Ibu jangan bilang saya ke gereja ya. Nggak apa-apa, kenapa? Mereka nggak tahu gitu. Oh, ya sudah, kita bantu doa ya gitu. Jadi saya berdoanya kalau melihat kesaksian teman-teman itu ngeri-ngeri. Saat mereka terima Tuhan Yesus sampai keluarganya itu mengusir, sampai bahkan ada yang mau dibunuh. Saya nggak mau seperti itu, Tuhan. Saya nggak mau gitu. Nah, saya berdoa aja untuk orang tua saya supaya Tuhan lembutkan hatinya. Nah, pada saat Hari Raya Idul Fitri, kejadian itu masih teringat. Saya bingung, Tuhan, kalau saya nggak sholat Idul Fitri, nanti mereka pasti tanya gitu, kenapa kamu nggak sholat gitu. Dan di situ saya tanya sama sahabat saya ini yang cowok, sahabat saya, gimana ini, aku sholat apa enggak ya? Berdoa aja, nanti Tuhan jawabnya apa gitu. Ya sudah, saya berdoa di situ. Akhirnya Tuhan bilang, sholat aja. Orang aku Tuhanmu, kamu dimanapun berada, kamu doa, menghadap kemana saja, sembahyang kemana saja, aku ada di mana-mana. Jadi saya ikut sholat Idul Fitri, tapi waktu itu saya sholatnya nggak pakai sholat yang seperti biasa, tapi saya memuji-muji Tuhan, Tuhan Yesus besar, Tuhan Yesus dahsyat, sambil berbahasa roh waktu itu dalam hati. Dan singkat cerita, saya mulai mulai ketahuan. Dan yang saya dikasih tahu dari hamba Tuhan yang saya ke gereja ini waktu itu di GBI, gimana Pak, Bu, kalau Ibu saya tahu, sepertinya Bapak Ibu tahu kok. Pernah saya singgung-singgung, saya tanya, nggak apa-apa kalau Dewi mau ambil jalan yang itu, nggak apa-apa asal dia serius, nggak main-main. Nah, dari situ saya sempat senang gitu, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, terus saya memberanikan diri sama orang tua saya, ngomong sama bapak ibu saya, dan ternyata bapak mulai buka omongan, nggak apa-apa, Nduk, kalau kamu mau Kristen. Dulu loh bapak Kristen. Kaget saya. Hah? Dulu loh bapak Kristen, pernah ke gereja. Nah, benar sekarang bapak Islam, tapi cara doanya bapak nggak seperti orang Islam. Dia bilang kayak gitu. Yang penting kamu jalani sungguh-sungguh gitu. Nggak boleh main-main. Ya sudah, saya, puji Tuhan. Tuhan berarti mengerti posisi saya gitu. Maksudnya Tuhan tuh mengerti porsi saya tuh seperti apa. Saya bersyukur sekali orang tua saya
memperbolehkan saya untuk mengikut Tuhan Yesus. Mereka beranggapan Tuhannya sama kok, Tuhannya itu satu kok gitu. Cuma caranya berbeda. Tapi dalam hati saya beda Pak, beda Bu. Saya dalam hati saya seperti itu. Nah, saat orang tua saya, keluarga saya, bapak, ibu, kakak tahu saya sudah Kristen dan mungkin iblis tidak suka. Akhirnya iblis menyerang keluarga besar dari bapak sama ibu. Jadi keluarga ibu itu sepertinya menjauhi keluarga saya. Menjauhi. Begitu juga dengan keluarga bapak. Itu menjauhi. Jadi efeknya di situ. Wah, ini iblis ini nggak suka ini. Bahkan sampai kakak sambung saya, bapak saya kan nikah 2 kali. Ibu yang pertama punya anak. Nah, ini kakak saya yang nomor pertama, dia adalah tentara, itu marah sama orang tua saya. Dia marahnya seperti ini, bapak ibu ini sebagai orang tua itu seperti apa kok nggak bisa didik anaknya, sampai anaknya pindah agama kok tidak dilarang. Nah, orang tua saya cuma bilang, ya gimana orang jalannya Dewi seperti itu, kita nggak bisa maksa gitu. Bahkan sampai pernah saya juga di sidang, kenapa kamu harus ikut ini? Aku ndak ikut-ikut orang kok, aku ndak ikut sahabatku ini kok. Aku ikut Tuhan Yesus, aku merasa nyaman di sini Mas gitu. Aku merasa damai sejahtera. Nah dari situ jarang ngomong dia. Ya sudah, nggak apa-apa. Memang resikoku seperti itu. Jadi yang penting saya mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa-apa. Dan saya percaya suatu saat mereka pasti akan mencari saya. Dan iya benar, waktu mereka di masa-masa sulit, mereka cari saya, kadang minta didoakan, ya itu anehnya. Dan puji Tuhan, orang tua saya terutama bapak saya sebelum meninggal, waktu itu bapak saya, oh ya sebelum bapak meninggal saya menikah. Waktu itu dengan sahabat saya ini. Jadi orang mengira saya ikut sahabat saya ini. Berarti kamu nikah ikut sahabatmu ini. Enggak. Aku nikah, sebelum nikah saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya sudah terima Tuhan Yesus dan waktu itu kita baru komitmen pacaran. Komitmen untuk jalin hubungan. Waktu itu kita jarak jauh. Nah, baru kita menikah. Tapi mereka beranggapan bahwa saya ikut suami saya ini, suami saya gitu. Kalau saya pindah agama gara-gara suami gitu. Tapi mereka tidak tahu. Nggak apa-apa, itu urusan mereka. Yang jelas saya percaya Tuhan Yesus sebelum saya menikah sama suami. Nah, singkat cerita, sebelum bapak meninggal itu saya menikah sama suami saya. Suami saya adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia itu adalah guru saya. Jadi apa-apa itu saya selalu sharing, apa-apa saya selalu tanya. Jadi saya semakin diberkati dari pengajarannya dia. Jadi saat saya nikah sama dia, saya merasa nyaman karena suami saya yang takut akan Tuhan ini kayak seolah-olah tuh jadi dia saya nomor satu kan dia. Jadi saya merasa nyaman. Terus kalau ada masalah, ada suami datang, saya tenang, saya nyaman. Nah, singkat cerita, umur pernikahan kami hanya 3 tahun. Waktu itu anak kami umur 2 tahun, suami saya kecelakaan. Dari situ saya hancur. Kenapa Tuhan? Pernikahan kami masih 3 tahun, Tuhan ambil. Waktu itu suami saya ditabrak ya, kecelakaan ditabrak mobil. Di situ saya sempat kecewa sama Tuhan. Kenapa gitu. Belum ada jawaban. Dan saya merasa kosong. Bagaimana saya harus mendidik anak saya seperti apa ini untuk membawa anak saya untuk pengenalan Tuhan Yesus. Siapa yang bimbing? Saya nggak ada yang bimbing lagi. Apalagi keluarga besar saya orang Muslim, banyak yang Muslim. Siapa yang bimbing saya lagi gitu? Dan puji Tuhan, saya dikelilingi orang-orang yang baik. Orang tua angkat suami saya adalah hamba Tuhan. Namanya Om Boas sama Ibu Boas. Di situ mereka selalu berdiri buat saya, meskipun anak angkatnya sudah tidak ada, dia mengasihi saya sepenuh hati dengan anak saya. Di situ saya semakin dikuatkan,
saya nggak lama-lama. Dan dengan kejadian suami saya meninggal, yang tadinya di rumah saya belum ada ibadah karena orang tua saya melarang nggak usah ibadah di rumah, nggak enak sama tetangga waktu suami saya masih ada. Pada saat suami sudah tidak ada, orang tua mengizinkan saya untuk beribadah keluarga di rumah. Di situ saya ada damai, ada penghiburan. Ternyata dengan jalan seperti ini, firman Tuhan diberitakan di rumah saya. Jadi orang tua saya mendengarkan firman Tuhan, kakak saya mendengarkan firman Tuhan. Di situ Tuhan ajarkan saya untuk tetap kuat, mengucap syukur gitu. Saya percaya bahwa di balik ini semua pasti ada rencana yang indah. Saya nggak tahu Tuhan, tapi saya percaya itu kok. Nyatanya semenjak suami saya meninggal, saya bisa beribadah di sini dan akhirnya setiap kali ada apa-apa, orang tua saya itu meminta orang tua angkat suami saya ini, Ibu Pendeta, Pak Pendeta untuk didoakan. Nah, pada saat itu suami saya sudah meninggal, ibu saya sakit. Ibu saya sakit, waktu itu sakit stroke dan nggak bisa jalan, ngomong juga tidak bisa. Dan di situ sempat hancur juga, ini ibu, saya sudah ditinggal suami, ibu sudah sakit seperti ini, saya nggak mau Tuhan. Tapi di situ saya berdoa, dan puji Tuhannya saya dipertemukan dengan orang yang baik juga. Orang itu terapis, akhirnya datang ke rumah, anak Tuhan ternyata. Nah, pada saat menerapi ibu saya, kita berdoa gitu. Ibu, kita berdoa ya. Sebelumnya ibu harus percaya dan ikuti saya gitu. Dan pada saat itu, karena ibu tidak bisa ngomong, kita tuntun doa saja. Tuhan Yesus, saya percaya. Ibu saya nggak bisa ngomong. Tuhan Yesus, saya percaya. Tapi di situ ada tindakan. Dia hanya bisa percaya. Percaya, gitu aja. Nah, puji Tuhan, mulai dari situ ada progres. Dalam 1 bulan, itu saya terapi setiap tangannya itu saya doakan. Karena ibu saya selalu minta, doakan. Dan perantaranya adalah cucunya, anak saya. Doakan ke, ayo kita doakan, anak saya berdoa. Jadi setiap hari saya doakan, selama 1 bulan, ibu saya mulai sembuh, total. Dan di situ ibu saya mulai bercerita kepada pelanggan-pelanggannya. Kalau enggak Tuhan, mungkin saya nggak bisa jualan lagi. Kalau enggak Tuhan, mungkin saya nggak sembuh. Di situ saya mulai, terima kasih Tuhan, ibu saya mulai bersaksi. Tapi mungkin karena faktor keluarga besar, jadi ibu saya belum mengambil keputusan. Dia masih Muslim, tapi dia percaya Tuhan Yesus. Saya imani karena firman Tuhan katakan 1 orang bertobat seluruh isi keluarganya akan diselamatkan. Itu yang saya imani. Dan setelah ibu saya sembuh total, bisa berjualan, kembali bapak saya sakit. Waktu itu bapak saya sakit sampai dia muntah-muntah, itu sampai cairannya hijau. Saya bawa ke dokter. Setelah itu pulang ke dokter, minum obat, saya doakan. Berdoa ya Pak ya, kita berdoa gitu. Iya gitu. Nah, setelah berdoa, dia boleh tidur, yang tadinya setiap bangun dia muntah, jadi nggak bisa apa-apa, selalu muntah. Pada saat saya doakan, bapak saya bisa tidur. Nah, tiba-tiba dia kebangun, pagi-paginya sudah pindah kamar ke kamar depan. Nah, bapak saya bilang, saya mimpi itu saya datang ke gereja. Di gereja, di situ saya lihat orang lumpuh, orang kusta, orang sakit, pokoknya orang yang penyakitan, saya takut. Jadi saya keluar gereja, tapi kok saya keliling gereja, nggak ketemu keliling gereja. Terus saya tanya, Bapak ketemu Om sama Tante Boas nggak gitu? Baru-baru ketemu orang, lihat orang-orang sakit aja, Bapak udah takut gitu. Bapak ketemu Tuhan Yesus enggak? Saya bilang gitu. Enggak ketemu gitu, sambil dibentak gitu. Jadi, tapi Bapak sembuh kan? Yang tadinya kan Bapak nggak bisa jalan. Sekali gerak aja muntah-muntah. Katanya sekarang bisa jalan, ngajak jalan-jalan cucunya lagi gitu. Langsung diam aja. Nah, satu saat
Saya datang, orang tua angkat saya ini, ibu pendeta, mertua angkat saya, itu datang ke rumah, waktu itu bapak masih agak lemah, ditantang terima Tuhan Yesus. Akhirnya, beliau percaya dan terima Tuhan Yesus, dan beberapa tahun kemudian bapak meninggal. Dan meninggalnya waktu itu, saya doakan, dan saya percaya bapak saya sudah percaya Tuhan Yesus. Dan singkat cerita, saya single parent selama 5 tahun. Waktu itu banyak orang, ada beberapa, tapi ada satu orang ini datang, dia Muslim, mungkin karena melihat saya janda, single parent, anak satu, yang dulunya latar belakangnya Muslim, dan dia memberanikan diri untuk melamar saya. Nah, terus saya sempat waktu itu mengalami down. Jadi mungkin karena saya single parent, saya nggak mampu lagi, dan ada seseorang mendekati saya, dan saya juga kepingin nikah lagi dong tentunya untuk menyambung hidup, apalagi untuk mendidik anak saya, merawat anak saya. Dan orang ini awalnya baik, gitu. Baik, dia Muslim. Tapi orang tua saya nggak sreg gitu. Terlebih orang tua angkat saya, ibu pendeta ini nggak sreg. Dia orang Padang, dia nggak sreg. Saya nggak suka karena gelap dan terang nggak bisa bersatu. Gitu. Tapi dia mau, bilangnya dia mau ikut saya. Gitu. Tapi ya mungkin banyak orang yang berdoa buat saya. Tuhan nggak mau melepaskan anaknya begitu saja. Mungkin saat ini Tuhan lagi mengulur saya waktu itu. Tapi diulur ditarik gitu. Nah, suatu ketika Tuhan malah memperlihatkan bahwa orang ini nggak baik. Nah, jadi keburukannya mulai diperlihatkan sama Tuhan. Sampai saya dikutbahi lah istilahnya, mereka diceramai gitu. Kamu itu kenal Islam itu masih secuil jentikan ini gitu. Makanya harus balik lagi. Kan kamu latar belakangmu kan Muslim. Kamu balik lagi. Kan dulu kamu ikut suamimu. Enggak, aku enggak ikut suami, aku ikut Tuhannya gitu. Nah, sampai berdebat. Akhirnya pas dia bercerita tentang ya istilahnya untuk mempengaruhi saya untuk kembali lagi, Roh Kudus cuman membuat saya diam. Dan setelah dia bicara, selesai bicara, saya bilang, saya merasa damai sejahtera ikut Tuhan Yesus. Kalau memang kamu nggak mau ikut Tuhan Yesus, ya sudah nggak usah nikahin saya, dia bilang kayak gitu. Akhirnya dia maksa, oke, saya mau ikut kamu, asal kamu bahagia. Loh, jangan ikut saya, tapi ikut Tuhan Yesusnya. Akhirnya mungkin dia jengkel, akhirnya mundur. Nah, itu semua mungkin berkat doa-doa orang-orang yang terutama orang tua hamba Tuhan, orang tua angkat saya, Ibu Boas sama Pak Boas. Nah, singkat cerita, saya minta sama Tuhan, kalau Tuhan memang izinkan saya menikah lagi, Tuhan kasih yang seiman. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih. Dia orang Toraja, seiman, kasih. Dan akhirnya saya dinikah kembali di tahun 2014 dan saya dibawa di Samarinda. Waktu itu saya hanya melayani biasa-biasa saja. Saya mungkin merasa nyaman. Saya nyaman saja dan saya bekerja seperti biasanya. Dan di tahun 2019 pas Natal saya diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit. Waktu itu ada benjolan di payudara saya. Waktu itu saya positif thinking saja, nggak ada apa-apa, dalam nama Yesus sembuh gitu aja. Dan saya memberanikan diri untuk operasi. Waktu itu bulan Januari saya operasi, di biopsi. Sebelumnya di biopsi sama dokter 1 kali itu nggak ketemu. Ini samar, nggak kelihatan, di biopsi lagi. Jadi 2 kali. Jadi 2 kali di biopsi, dinyatakan jinak. Akhirnya ini harus diangkat Ibu. Oke, diangkat aja tumornya. Nah, pada saat diangkat tumornya, saya mengalami pendarahan. Saya mengalami pendarahan hebat sekali sampai tubuh saya separuhnya hitam. Nah, terus di situ saya cuman berseru, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan ajarkan saya cuma mengampuni,
mengampuni, itu saja. Saya sudah mengampuni, saya sudah lepaskan pengampunan, sudah pemberesan Tuhan. Enggak, masih ada gitu. Dan di situ Tuhan seperti kasih slide gambar seorang ibu, dan ternyata itu adalah teman kerja saya. Saya bilang, ngasih argumen sama Tuhan, saya nggak sakit hati sama ibu ini. Aku nggak pernah berantem, nggak pernah menyakiti. Tapi di situ diingatkan kayak dibalik lagi, enggak, kamu sakit hati. Setiap kali mendengar namanya, kamu selalu, kenapa orang ini. Begitu kamu lihat orangnya, kamu buang muka. Kamu sakit hati pada waktu kamu dipermalukan di depan kantor. Aku nggak sakit hati, kamu sakit hati. Udah, dari situ saya mulai, Tuhan, saya minta ampun. Akhirnya saya minta ampun, saya bertobat, saya telepon ke ibu ini, dan ibu ini mau datang ke rumah sakit, jadi pemberesan. Dan ternyata ibu ini juga tidak tahu bahwa setiap kata-katanya itu membuat saya sakit hati. Dan ternyata Tuhan ajarkan saya untuk tidak boleh benci, kepahitan, sakit hati apalagi. Sedikit pun itu masalahnya. Tuhan nggak mau itu. Dan semuanya beres. Waktu itu saya masih proses pendarahan. Tekanan saya semakin menurun. Waktu itu tekanan saya 40-50 sampai saya merasakan jantung saya tuh kayak ke leher. Jadi sudah sampai seperti itu. Akhirnya semua dokter itu kasih saya oksigen. Sama dikasih tekanan alat, semuanya alat banyak sampai badan saya itu bengkak karena darahnya habis. Waktu itu harus transfusi cepat-cepat gitu. Sama trombosit saya turun. Waktu itu trombosit saya tinggal 3.000. Dan ini harus cepat-cepat. Dan di situ suami saya yang baru ini bilang, tanganmu tuh selalu ke atas. Tapi di situ nggak tahu, saya selalu bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Saya sudah lepaskan pengampunan Tuhan. Tuhan cuma bilang, mengucap syukur. Dalam kondisi yang nggak enak ini mengucap syukur. Susah sekali. Apalagi ini posisi 40-50 tekanannya dan saya pakai oksigen. Tuhan hanya bilang mengucap syukur. Dan di situ saya belajar mengucap syukur. Jadi saya telepon hamba Tuhan, orang tua angkat saya ini, mertua saya yang saya anggap orang tua sudah, Om Boas sama Tante Boas ini, berdoa Tuhan punya kuasa gitu. Dan di situ saya diingatkan oleh kejadian perempuan 12 tahun pendarahan. Langsung saya bilang, Tuhan, kalau perempuan 12 tahun pendarahan saja asal jamah jubahmu sembuh, saya juga sembuh Tuhan. Saya juga sembuh gitu. Dan di situ saya imani saya pasti sembuh. Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya, tapi itu darah masih mengalir. Terus, tapi saya nggak dia nggak bisa terlentang. Cuman yang diherankan, kamu bisa ngomong. Jadi teman saya telepon, aku drop, aku butuh darah gitu. Akhirnya saya jam 12 malam langsung pergi ke PMI cari darah sama trombosit. Nah, pada saat memasukkan darah sama trombosit itu, suster sampai 2 suster nggak ketemu karena tubuh saya sudah bengkak, nggak kelihatan pembuluh venanya. Jadi sampai saya bilang sama susternya, kalau memang nggak ketemu di kaki, nggak ketemu di mana-mana, cari yang penting masuk darahnya gitu. Nah, iya Bu, kita akan berusaha gitu. Dan pada saat itu saya dikasih hikmat sama Tuhan untuk mendoakan jempol. Ini di sini, jempol di sini. Nah, saya berdoa. Nah, waktu itu saya di rumah sakit Muslim. Jadi saya selalu bilang, Tuhan Yesus tolong. Jadi mungkin pasien-pasien sebelahnya itu dengar itu. Dan pada saat berdoa itu ada 3 suster. Suster, saya mau berdoa dulu. Saya tumpang tangan di jempol ini, saya tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus, terbukalah vena. Darah Yesus mengalir melalui pembuluh vena ini. Nah,
Akhirnya suster itu mencoba memasukkan jarumnya dan mereka bilang bismillah, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, langsung masuk dan darah itu masuk. Jadi darah merah, sel darah merah 4 kantong, trombosit 12 kantong itu masuk melalui jempol. Sampai dokter yang operasi saya itu heran, loh ketemunya di jempol gitu, hebat ini. Padahal jempol itu paling riskan gitu. Nah, setelah habis sudah masuk semuanya, itu jarum itu kayak lepas sendiri, tek, gitu. Lepas sendiri akhirnya, loh, sus, lepas, oh iya Bu lepas. Jadi dipindah lagi. Tapi darah yang ditransfusi itu sudah habis. Dan setelah itu saya masih peperangan. Waktu itu saya setiap kali memejamkan mata, saya merasa saya melihat kayak gambaran iblis. Jadi yang bertanduk, terus dia bawa tongkat, dia ada ekornya. Itu kayak menarik saya, berusaha untuk menelan saya. Di situ saya cuma teriak, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Jikalau Tuhan tampakkan wajah Tuhan, saya bisa kuat Tuhan. Dan di situ Tuhan kasih kayak salib kecil. Karena saya takut memejamkan mata. Setiap kali memejamkan mata ada itu, gambar itu. Dan saya minta sama suami saya, tolong putar-putar lagu mukjizat gitu. Kenapa? Kamu takut? Enggak, putar-putar saja gitu. Dan saat diputar lagu mukjizat, waktu itu lagu mukjizat itu nyata, dan saya mulai memberanikan memejamkan diri sambil teriak-teriak cari Tuhan Yesus, cari wajahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya, wajahmu Tuhan, tunjukkan wajahmu Tuhan, biar aku selamat Tuhan, biar aku selamat gitu, biar aku sembuh gitu. Dan di situ Tuhan kasih saya salib kecil, dan di situ saya tangkap, saya menang. Saya menang, saya menang, saya menang. Terima kasih Tuhan. Di situ saya mulai mengucap syukur. Saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai saya mau Tuhan. Kasih saya kesembuhan. Saya mau Tuhan itu. Dan saya bisa tertidur. Nah, suami bilang, kamu tidurnya pulas banget gitu. Waktu saya bangun, yang tadinya mata saya itu berat, ini bangun itu kayak seger sekali. Kayak enggak sakit. Awalnya itu berat, tapi takut menjamkan mata. Ini seger. Dan saya mulai minta bangun sama suami, tolong bangunkan saya. Saya dibangunkan. Dan tidak jatuh lagi. Saat saya bangun, ada visit dokter dan dokter kaget. Wah, tidak jadi dibawa ke ICU ya ini ya gitu. Memangnya mau dibawa ke ICU ya dok ya gitu. Ya kalau nggak stabil kita bawa Bu. Gitu. Tapi ibu sudah sehat. Iya dok, saya sudah sembuh kok, sudah sehat. Tapi saya masih belajar jalan karena sudah hampir 2 minggu saya di rumah sakit terbaring dan akhirnya belajar jalan. Nah, singkat cerita, saya masih mondar-mandir ke rumah sakit dan hasil dari operasi itu keluar. Yang tadinya 1 minggu, nggak tahu kenapa hasil operasi ini, patologinya ini, saya operasi Januari, keluarnya bulan Maret. Jadi selama bulan Maret itu ya ada was-was, ada ketakutan, ada kecemasan, ya pokoknya takut hasilnya nanti enggak bagus gitu. Tapi saya berusaha untuk berpikiran positif, enggak, Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Nyatanya Tuhan sudah selamatkan saya dari maut yang kedua kali gitu. Sudah selamatkan saya. Kalau enggak selamatkan saya, mungkin saya sudah lewat pada waktu itu. Nah, pada saat itu tim patologi telepon saya dan saya disuruh datang ke rumah sakit dan saya melihat hasilnya, ternyata hasilnya ganas, kanker gitu. Wah, di situ saya hancur, saya sempat menangis, dunia saya merasa kayak runtuh. Wah, aku bakalan mati. Gimana anak-anakku? Gimana suamiku? Gimana orang tuaku? Belum percaya Tuhan, kakakku belum percaya Tuhan. Banyak sekali pikiran, aku belum siap Tuhan. Karena pikiran saya yang namanya kanker itu pasti meninggal. Nah, di situ saya ya puji Tuhannya selalu dikelilingi dengan orang-orang yang hebat. Saya didoakan dan saya mengalami Tuhan waktu itu.
saya mengalami Tuhan di situ. Tuhan kayak saat saya memuji Tuhan, saya merasa tubuh saya itu bergetar, terus menangis kayak seperti anak kecil. Nggak tahu kenapa, tapi di situ setelah saya menangis menjadi-jadi, kayak ada damai. Tapi yang namanya pikiran itu selalu mungkin iblis nggak suka, jadi pikirannya jadi main juga. Aduh, gimana ini kanker harus diangkat, ini gimana? Nah, kami satu keluarga diproses sama Tuhan. Suami saya terlebih, dia hancur, kecewa juga. Kami pun juga sempat kecewa. Tuhan, kenapa Tuhan? Kami loh sudah setia, perpuluhan setia, melayani Tuhan juga setia. Kenapa kok Tuhan kasih saya sakit seperti ini? Kok enggak orang lain saja? Padahal saya makan dijaga, enggak terlalu yang aneh-aneh gitu. Kenapa Tuhan gitu? Sampai saya pergi ke dokter sama suami saya, udah dikasih tahu dokter ini harus cepat-cepat diangkat karena sudah stadium 3B. Gitu. Kalau tidak diangkat, dia akan ke jantung dan merambat ke sebelah kanan. Wah, di situ suami saya sempat hancur juga. Dan kenapa Tuhan? Kecewa. Jadi kita menangis kecewa, tapi puji Tuhannya saya tidak lama-lama. Saya mulai berdamai dengan diri saya. Saya mulai berdamai dengan Tuhan. Oke Tuhan, kalau Tuhan memang izinkan ini, saya alami, kasih saya kuat. Gitu. Saya bilang sama suami saya, kita nggak boleh komplain sama Tuhan. Kita nggak boleh kecewa sama Tuhan. Kalau kita komplain sama Tuhan, bisa saja Tuhan bilang, suka-suka aku loh nyiptain kamu. Kamu siapa sih gitu. Suka-suka gue gitu. Jadi, iya juga ya gitu. Dan di situ kami langsung minta ampun. Kami bertiga menangis, bertobat, minta ampun karena kita sudah berprasangka buruk sama Tuhan. Kita sudah kecewa sama Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kalau memang Tuhan pakai kami mau. Kalau Tuhan memang izinkan ini saya alami, kasih saya kuat Tuhan. Agar aku bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dan akhirnya puji Tuhan saat saya mulai berdamai sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, saya merasa Tuhan itu berbicara seperti ini. Bisa saja saya menyembuhkan kamu saat ini. Aku loh Tuhan yang berkuasa. Aku loh bisa menyembuhkan segala penyakit. Semua perkara aku bisa. Tapi aku mau lihat sejauh mana kesertaanmu padaku. Pujilah aku setiap saat. Aku suka kamu puji-pujian. Baik kamu saat kamu mengejar, kamu naik motor, cuci piring, pujilah aku. Di situ saya mulai, Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Saya mau setia Tuhan. Mulai dari situ saya mulai mulai yang tadinya saya baca Alkitab bolong-bolong, doa juga bolong-bolong, dan di situ saya mulai membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Saya mulai ada cinta mula-mula lagi kepada Tuhan. Dan di situ saat kami sudah berdamai semuanya, kami mulai merasa tenang, kami dipertemukan dengan orang yang tepat. Pada saat saya mau operasi, saya dipertemukan dengan ketua yayasan kanker. Nggak tahu kenapa kok tiba-tiba saya browsing ke sosial media di Facebook, dan di situ ada rumah singgah kanker. Dan saya hubungi mereka, dan puji Tuhan mereka responnya bagus, dan mereka datang ke rumah. Dan di situ saya dikasih pengajaran, dikasih wawasan, maksudnya tentang kanker itu seperti apa. Dan saya diajak ke rumah singgah, ternyata masih banyak orang yang lebih dari saya, maksudnya orang yang sakitnya lebih parah dari saya. Jadi Tuhan ajarkan saya lagi untuk bersyukur gitu. Dan di situ saya dipertemukan dengan dokter yang baik, sampai seolah-olah itu Tuhan mempersiapkan sesuatunya itu dengan rapi. Dan saya minta dokter, Tuhan saya minta dokter ini. Yang tadinya dokter ini itu dokter yang paling susah sekali kita bisa jadwal operasi. Bisa jadwal operasi itu harus nunggu bulanan. Nah, sedangkan operasi ini harus cepat-cepat.
Dan pada saat itu teman-teman ya mendoakan semuanya, teman-teman saya, teman-teman kerja, teman-teman dari gereja juga mendoakan saya. Eh, Ya kalau bisa cepat ya, biar enak, nggak usah tunggu lama-lama gitu. Ya sudah gitu. Pada saat itu saya minta sama Tuhan, Tuhan saya minta dokter ini yang operasi. Saya minta dokter yang ini. Dan pada saat datang ke rumah sakit untuk untuk lihat jadwal operasi, ternyata dokter ini yang tadinya dia mau ke Jakarta waktu itu tanggal 23 Maret. Bu, maaf Bu, saya kayaknya nggak ada jadwal saya. Saya ada jadwal bulan April akhir. Waduh, kalau April akhir kelamaan gitu. Nah, terus pada saat itu saya mau mau pulang, tunggu Bu, kayaknya tanggal 23 ini saya lockdown, Jakarta sudah tidak buka lagi. Jadi saya libur, Ibu mau saya operasi. Oh iya Pak, saya mau. Gitu. Saya mau. Waktu itu tanggal 19, operasinya tanggal 23. Jadi Ibu tanggal 20 harus masuk kamar ya. Di situ saya mikir, hah, kok cepatnya gitu loh. Terus saya telepon teman-teman saya yang merawat saya. Saya telepon, kok aku dioperasi tanggal 23, jadi masuk harus tanggal 21 gitu. Hah, cepatnya? Nah, kan itu doa kalian supaya saya cepat dioperasi. Nah, ini cepat. Nah, maksudnya nggak cepet-cepet banget. Ini loh waktunya nggak sampai 1 minggu, sedangkan kondisimu tuh belum fit, masih drop gitu. Memang waktu itu saya kurus, kurus yang tadinya 55 jadi 45 kah berapa itu. Kurus memang untuk mental tuh belum siap untuk operasi karena masih ada ketakutan nanti kalau operasi pendarahan lagi seperti apa. Begitu juga dengan suami saya, takut sekali. Di situ nggak apa-apa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah jawab doa saya minta dokter ini yang operasi dan ternyata Tuhan kasih gitu. Nah, di situ saya pulang. Pulang saya masih berpikir nanti kalau saya operasi siapa yang jaga saya? Waktu itu pas corona dan tidak ada yang boleh menjaga. Nanti siapa yang jaga saya? Siapa yang jaga anak saya? Waktu itu anak saya masih SMP kelas 1. Baru-baru SMP kelas 1. Siapa yang jaga gitu? Saya telepon keluarga saya yang Jakarta, nggak bisa. Telepon keluarga saya yang ada di Kendari, keluarga dari suami, kita sudah lockdown dek, nggak bisa datang. Oh kita semua pada nangis keluarga. Dan ibu saya berencana mau berangkat itu tanggal 27 malah. Dan ternyata dikirain saya operasinya tanggal 26. Nah, ternyata tanggal 23. Dan di situ saya cuma, Tuhan kirimkan malaikat untuk menjaga saya, menjaga anak saya. Dan tidak lama kemudian, setelah saya selesai doa, berapa jam kemudian, Ibu Pendeta Boas telepon saya, ngasih tahu saya bahwa ibu saya berangkat. Ibu mau berangkat ke Samarinda. Tadi baru doa di sini. Jadi ibu saya didoakan oleh pendeta saya yang di Jawa. Akhirnya ibu berangkat. Nah, ibu saya berangkat ke Samarinda itu ternyata adalah penerbangan yang terakhir. Kalau dari kesaksian ibu saya, itu adalah penerbangan terakhir. Dan ibu saya cuma bilang, nggak masalah. Yang penting saya bisa berangkat ke Samarinda. Masalah balik nggak usah dipikir dulu gitu. Ya udah, akhirnya berangkat. Dan saya mulai tenang. Oh, ada yang menjaga anak saya. Gitu. Nah, jadi nanti suami saya yang menjaga saya, mondar mandir. Jadi kerja, jaga, pulang. Gitu. Nah, karena kondisi keuangan kami sudah habis di operasi yang pertama, di situ kami berpikir, Tuhan, ya apa Tuhan? Besok saya sudah operasi besar, uang tinggal 100 di kantong saya, 100 di dompet suami saya. Di situ saya cuma berdoa, Tuhan, saya percaya pasti ada jalan keluar. Kalau Tuhan izinkan ini, pasti Tuhan kasih jalan keluar. Di situ. Dan puji Tuhan, sebelum 1 hari sebelum operasi itu ada teman saya telepon, itu adalah teman-teman saya yang dulunya meninggalkan saya, tapi mereka sudah kembali lagi. Kita ada grup dan di situ dia telepon, kamu nggak usah mikir macam-macam, kami galang dana untuk kamu. Dan di situ saya menangis, Tuhan, orang yang tidak pernah saya berpikir mereka akan bantu, mereka membantu saya. Karena saya mau minta bantuan sama kakak saya nggak mungkin karena mereka nggak juga
keluarga yang nggak apa ya, kalau dibilang untuk minta bantuan, mereka juga masih butuh bantuan. Dan di situ saya cuman bersyukur saja Tuhan pakai orang lain untuk memberkati kami. Kami diberkati, dan tidak lama kemudian keluarga yang dari Kendari itu juga kirim berkat untuk kami. Dan puji Tuhan, sampai saya operasi yang tadinya saya ada ketakutan nanti kalau pendarahan seperti apa. Semua ketakut, karena ibu saya takut, suami saya takut nanti pendarahan seperti apa. Nah, pada saat saya mau operasi, saya berdoa sama Tuhan. Dan di situ saat saya berdoa, saya merasa Tuhan itu saya duduk begini. Jadi saya merasa Tuhan Yesus itu duduk di depan saya sambil memegang pundak saya. Di situ saya menangis, Tuhan Yesus terima kasih. Dan Tuhan kasih ayat di Mazmur 23, dan di situ saya menyanyi. Saat saya dipanggil operasi, saya menyanyi Mazmur 23. Dan saat suami saya menunggu saya operasi, ternyata suami saya juga dapatkan itu, Mazmur 23. Dan saat saya mau operasi, saya bilang, Tuhan, dok, saya mau berdoa dulu ya dok ya. Jadi saya berdoa di depan mereka, yang dulunya saya takut berdoa di depan orang. Jadi pokoknya saya mau ikut, saya mau berdoa gitu. Jadi saya berdoa, dokter saya terima kasih ya karena sudah mau mengoperasi saya. Nah, setelah itu saya keluar, suami saya dipanggil, ini keluarga Ibu Dewi. Saya masih fly waktu itu habis operasi. Saya berharapnya saya tidak muntah Tuhan ya, saya nggak mau muntah, saya nggak mau pendarahan Tuhan. Gitu. Dan pada saat saya sadar, saya mau minum. Gitu. Terus saya mulai bangun, disuruh bangun sama dokter, ayo bangun, gitu. bangun. Gitu. Nah, setelah saya bangun, saya disuruh senam jari, senam tangan sama dokter. Jadi suruh begini. Nah, habis operasi sudah, dokter sakit, dokter. Dokternya itu orang seberang, dia bilang, kalau sakit, bilang tidak sakit. Kalau nyeri, bilang tidak nyeri. Ayo diulang. Dalam hati, ini dokter aja orang yang nggak percaya aja perkataan profetik, perkataan yang positif. Masa saya anaknya Tuhan nggak perkataan profetik? Jadi saya katakan, saya tidak sakit, saya tidak nyeri. Sampai saya pegang telinga ini bisa, dokter bilang, besok pulang. Hah? Pulang dok. Jadi saya habis operasi, hanya 2 hari di rumah sakit, suruh pulang. Semuanya heran. Suami saya sampai menari-nari kegirangan. Haleluya, puji Tuhan, kamu sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kami menangis, suami saya menangis. Nah, ibu saya juga gitu. Kami khawatir, enggak, apa yang menjadi ketakutan kami itu sama Tuhan dihilangkan. Tidak ada sama sekali. Dan saat kami pulang, singkat cerita bahwa banyak orang bilang nggak usah kemo. Kemo itu menyakitkan. Apa yang sehat malah sakit gitu. Tapi ya itu, Tuhan baik. Tuhan memberikan saya orang-orang yang mengasihi saya, banyak orang yang berdiri buat saya, banyak orang yang mendoakan saya. Dan saya dipertemukan orang yang tepat. Akhirnya saya tahu, oke, saya mau kemo. Jadi saya beranggapan bahwa kemo itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi saya. Yang orang bilang itu tidak menyenangkan, itu lebih menyakitkan. Tapi bagi saya itu menyenangkan. Saya anggap kemo itu berlayar. Kenapa berlayar? Karena kemo pasti efeknya itu kita mabuk gitu, kayak kita naik kapal. Jadi saya anggap berlayar. Selama saya berlayar, selama nakodanya Tuhan Yesus, maka saya tidak akan takut. Jadi saya jalani kemo pertama sampai kemo yang terakhir, sampai terapi hormon pun saya sendiri, tidak ditemani sama suami. Suami hanya mengantar karena dia pekerja ya, jadi hanya mengantar ke rumah sakit, di drop saja. Setelah itu saya kemo sendiri, pulang sendiri juga. Jadi di situ saat kemo memang nggak enak rasanya. Tapi nggak tahu kenapa ada sesuatu dalam diri saya itu kayak saya nggak sabar nih cerita gitu. Bagaimana Tuhan telah menyembuhkan saya, Tuhan telah menyelamatkan saya dari maut. Kalau nggak selamat mungkin saya sudah nggak ada. Jadi kayak Tuhan kasih saya itu keberanian untuk saya bercerita, bersaksi. Yang dulunya saya takut sekali untuk bersaksi. Dulunya saya takut sekali. Jangankan bersaksi, bilang puji Tuhan, haleluya. Apalagi mendoakan,
saya nggak berani, segan, sungkan, nggak enak nanti sama yang agama seberang gitu. Tapi makin kesini Tuhan memberikan saya keberanian untuk bercerita. Kayaknya nggak bisa ditahan nih, saya mau cerita. Jadi setiap kali di ruang kemo, saya selalu cerita kisah saya, bagaimana saya pendarahan, saya diselamatkan sampai saya ada di sini. Jadi Mbak sendiri kah? Enggak, saya enggak sendiri. Saya bersama Tuhan Yesus gitu. Jadi diam. Dulu saya pakai kerudung. Mereka pikir saya Muslim. Jadi banyak orang bilang, Mbaknya ini kok berkerudung tapi kok bilangnya puji Tuhan. Saya Kristen. Kenapa berkerudung? Lah karena rambut saya botak. Masa saya harus botakkan gini aja? Jadi ya saya pakai kerudung aja gitu. Oh iya. Jadi setiap kali saya kemo, saya selalu bersaksi, selalu bercerita. Kalaupun mereka mau didoakan, saya doakan. Tapi saya tanya dulu, mau didoakan enggak? Kalau mau saya doakan, kalau enggak saya enggak mendoakan. Dan di situ saya dapat ayat firman Tuhan di Yakobus 2, di Yakobus 1 ayat 2. Amin. Tuhan memberkati saudara. Bagikan terus tangan-tangan kami kepada sekalian banyak orang supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.